Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya, pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada. Wahususon dulur-dulur warga kota Jombang. Alhamdulillahirrabbilalamin dulur, sudah sepantasnya rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melakukan suatu hal kebaikan, dan yang paling penting dulur, awake dhewe isih pinaringan nikmat tetap iman. Dulur, alhamdulillah juga kita dapat berjumpa lewat video saya di Tembelang TV. Untuk di video saya kali ini dulur, saya akan kembali membaca antologi legenda Jombang, legenda yang ada di kota Jombang, tentang nama asal usul sebuah dusun dan desa yang ada di Kabupaten Jombang, dari buku yang ditulis oleh Mas Dian Soekarno. Ini bukunya. Nah, antologi legenda Jombang, buku yang ditulis oleh Mas Dian Soekarno. Dulur, di dalam buku ini ada cerita tentang asal usul nama dusun dan desa. Ini ada satu, kemudian ada dua. Nah, ada tiga buku. Ada tiga buku tuh dulur. Nah, ini dulur-dulurku kuwabe nek kepingin mangerteni, kepingin weruh ceritane asal usul dusun sampean utawa desa sampean, ini bisa membaca buku ini. Dan kebetulan dulur, ternyata ada saudara saya yang dari Perak Gelagan, kepingin weruh, lur piye ceritane dusun Gelagan, kok dijenengno dusun Gelagan itu biyen piye. Nah, Gelagan ini dulur kebetulan ikut kecamatan Perak Jombang. Nah, ini ada request, maka dari itu tadi saya cari-cari Gelagan Perak. Nah, ternyata ketemu. Alhamdulillah, ini di video saya ini kate tak wacana dulur. Iki request dari pemirsa Tembelang TV yang ternyata ada di Desa Gelagan Perak. Dulur-dulur, kalau mau request silakan menghubungi saya di Tembelang TV, kemudian komentar, kemudian tanya, enggak apa-apa. Siapa tahu di antara tiga buku ini ada asal usul nama dusun dan desa sampean. Engko tak wacakno, ngono dulur. Ya wes, ayo moco bareng-bareng. Iki tak sapa dulu dulur-dulur sing ono ning dusun Gelagan, desa Gelagan, kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Muga dulur-dulur sing ono desa Gelagan tetap sehat, lancar kabeh, sukses, amin ya robbal alamin. Wes ayo kita mulai dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Tersebutlah sesosok makhluk siluman yang menjadi pemimpin seluruh siluman di Gunung Kelut. Raja siluman di Gunung Kelut yang bernama Raja Kelut. Ia sangat berhasrat mempersunting Putri Tunggorono yang menguasai kerajaan gaib di puncak Gunung Tunggorono. Jadi ini menceritakan makhluk gaib lur, legenda. Dan puncak Gunung Tunggorono ini ada di Kabupaten Jombang. Namun keinginan tersebut tidak semudah membalik telapak tangan. Setiap berangkat meminang Putri Tunggorono selalu saja menemui kendala, entah yang seolah disengaja maupun tidak. Tentu saja hal ini sangat menjengkelkan hati Raja Kelut. Akhirnya sang raja bersumpah akan meluluh lantakkan daerah Tunggorono dan sekitarnya. Seluruh bala tentara dan pasukan bangsa gaib dikerahkan oleh Raja Kelut. Mulai bangsa gaib yang tinggal di daratan,
perairan maupun pada puncak-puncak pegunungan. Semuanya diperintahkan untuk melakukan serangan ke kawasan Keraton Gaib Tunggorono. Dari ini Raja Kelut, serbu Tunggorono, hancurkan. Nah, setelah melakukan beberapa kali serangan dan selalu mengalami kegagalan, membuat Raja Kelut semakin murka. Bukti kemarahan itu ditampakkan dengan letusan Gunung Kelut yang mengarah ke utara. Lahar yang bercampur material vulkanik dan pohon-pohon besar tercerabut oleh aliran lahar. Begitu dahsyat menerjang seluruh desa di utara Gunung Kelut. Tentu saja saudaraku, hal tersebut menyengsarakan para pemukim yang dilewati lahar. Harta benda mereka berupa sawah, ladang, hewan ternak maupun rumah ludes tak berbekas. Hanya puing-puing teronggok memancing derayan air mata. Susah kabeh krana ana bencana gunung meletus. Tetapi kemarahan Raja Kelut jauh hari telah diantisipasi oleh Putri Tunggorono. Tindakan yang diambil adalah dengan menyiapkan segala sesuatu yang bisa menghambat pergerakan lahar dari puncak Gunung Kelut agar tidak memporak-porandakan harta benda warga yang bermukim di daerah sekitar Tunggorono. Upaya bala tentara Putri Tunggorono tidak sia-sia. Lahar disertai material vulkanik yang seolah meluncur tak terbendung dari kepundan Gunung Kelut lambat laun dapat dijinakkan atau dibendung, sehingga pergerakan lahar tidak sampai menyentuh kaki Gunung Tunggorono. Aliran lahar semakin lama semakin melemah dan akhirnya berhenti total di sebuah daerah seperti rawa. Berhentinya aliran lahar di daerah tersebut menimbulkan manfaat yang tidak sedikit bagi para petani. Lahan-lahan pertanian semakin subur, rumput-rumput liar pun tambah pesat. Salah satu rumput liar yang mendominasi lokasi bekas lahar itu berjenis rumput beruas seperti pohon tebu. Warga setempat menyebutkan gelagah, jadi seperti tebu cuma kecil-kecil. Semak-semak rumput gelagah semakin lama menutupi seluruh kawasan rawa tersebut, sehingga tanaman-tanaman produktif lainnya seperti jagung, padi, ketela pohon tergeser oleh pertumbuhan rumput gelagah. Banyaknya rumput gelagah yang tumbuh liar di kawasan bekas lahar tersebut seolah tak terkendali. Akhirnya kawasan itu dulur oleh warga setempat diberi nama Glagahan. Raja-rajane zaman tempat itu, panggonan itu akhirnya jenenge Glagahan, asal kata dari rumput gelagah. Nah, hingga saat ini mitos yang berkembang di Desa Glagahan adalah pertanian warga dapat maju jika tanaman yang ditanam adalah jenis rumput gelagah. Kalau dipaksakan untuk menanam jenis tanaman lainnya, maka hasilnya diharapkan tidak menggembirakan. Lain halnya dengan mereka yang menanam rumput gelagah. Tanpa pemeliharaan pun rumput gelagah dapat berkembang pesat. Hanya saja tanaman ini hanya cocok untuk pengembangan peternakan, baik jenis kambing maupun lembu. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai dulur. Jadi itu tadi membaca saya. Moga-moga manfaat. Ono kekurangan aku pribadi, Cak Eko, salam kenal juga kepada pemirsa Tembelang TV yang belum kenal saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua adalah keterbatasan dari saya dan juga mungkin
penulis. Mungkin saudaraku ada yang bisa melengkapi. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dulur, wawancara atau sumber dari cerita ini adalah hasil wawancara dari Mas Dian Soekarno dengan Pak Bambang Rudito, Bayan Sumberjo, Desa Ngelagahan. Ini pada tanggal 1 Oktober 2012. Bambang Rudito mendengar cerita dari Bapak Mastur, warga Sumberjo, dari Ibu Martija, asal Tanggungan Godo. Terima kasih saudaraku, dulur-dulur semua, warga Kota Jombang khususnya, kemudian warga Ngelagahan Perak, dan pemirsa Tembelang TV semuanya. Itulah perjumpaan kita di video saya kali ini. Wes, muga-muga manfaat. Sepisan maneh ana kekuranganku dulur, aku nyuwun pangapura sing akeh. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.